Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya mahasiswa sekalian. Oke, baik mahasiswa semuanya, selamat pagi dan jangan lupa berdoa sebelum kita belajar. Mari kita berdoa, silakan rekan-rekan mahasiswa untuk berdoa. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aisyah Ariska Putri. Sini Ibu sebagai guru bimbingan konseling, di mana nanti akan memberikan layanan informasi untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam kenal semuanya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah Ibu kirimkan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini Ibu akan sharing mengenai melawan rasa malas dan meningkatkan produktivitas. Oke, langsung saja. Untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, boleh sambil untuk menyimak PowerPoint yang telah Ibu bagikan di forum. Dan jangan lupa untuk memperhatikan penjelasan dari Ibu dan juga memperhatikan PowerPoint-nya juga. Dan juga catat materinya, oke? Oke, kita langsung saja untuk materi yang pertama. Apa itu rasa malas? Rasa malas adalah rasa kondisi kesehatan mental, kesehatan fisik di mana seseorang tidak sanggup atau tidak bisa mengerjakan tugasnya, tidak bisa melakukan aktivitasnya, merasa bosan, ibaratnya untuk bergerak saja sudah tidak mau. Itu yang dinamakan dengan rasa malas. Nah, tapi tenang mahasiswa sekalian, rasa malas ini adalah hal yang wajar dialami oleh kita sebagai manusia. Kita patut untuk merasa malas, tapi jangan lama-lama ya. Kita memang perlu istirahat. Dengan istirahat, mari kita tingkatkan motivasi lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan rekan-rekan untuk menonton video yang telah Ibu bagikan linknya di forum. Jangan lupa untuk dicat ya materinya. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah menyimak materi tadi, maka semakin banyak ya ilmu yang kita dapat. Gimana, sudah dipahami rekan-rekan mahasiswa? Oke, Ibu paham. Ibu yakin kalian sudah paham, dan jika memang belum paham boleh ditanyakan pada chat ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan rasa malas. Apa saja faktor itu? Yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Kenapa kurangnya motivasi? Karena ketika seseorang tidak memiliki dorongan yang kuat untuk menyelesaikan tugas, untuk melakukan sesuatu, mereka cenderung untuk tidak bersemangat. Karena pada dasarnya motivasi itu dimulai pada diri sendiri. Siapa yang memiliki motivasi itu ada di diri sendiri. Namun motivasi juga ada dari luar, seperti ada reward, ada pendukung yang membuat kita bersemangat, bermotivasi untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugas. Relate bukan untuk mahasiswa sekalian? Terkadang motivasi kita sangat rendah, sangat kurang, capek, jenuh, dan itu yang menyebabkan kita malas. Tetapi ketika kita memiliki teman yang mengajak kita mengerjakan tugas, melakukan sesuatu yang positif, itu dapat juga menumbuhkan semangat dan motivasi kita, betul? Nah, yang selanjutnya faktor yang menyebabkan rasa malas yaitu gaya hidup yang tidak baik. Apa itu gaya hidup yang tidak baik? Gaya hidup yang tidak teratur, di mana di sini gaya hidup ini itu tidak disiplin. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, gaya hidup yang tidak baik ini disebabkan karena kita terlalu terlena dengan waktu yang begitu banyak, sehingga bisa disebut sebagai kita membuang waktu-waktu kita yang baik, yang positif. Tetapi kita menggunakannya bukan untuk hal yang baik atau misalkan tugas di mana itu adalah kewajiban kita. Nah, rekan-rekan sekalian, pada hal ini juga dengan gaya hidup yang tidak baik dapat menyebabkan rasa malas, karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan ini berkaitan dengan faktor penyebab yang selanjutnya, yaitu tidak memiliki tujuan jelas. Ketika kita
tidak memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan sesuatu, kita enggan sekali untuk melaksanakannya dengan baik, dengan bersemangat, bukan? Betul sekali. Tujuan yang tidak jelas ini tidak mengarahkan atau tidak menumbuhkan motivasi dan semangat kita untuk bergerak. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya faktor penyebabnya itu tidak mau mencoba hal yang baru. Dimana tidak mencoba hal yang baru ini terkadang kita ini sangat keras kepala sekali, tidak mau keluar dari zona nyaman ya rekan-rekan mahasiswa. Ini kayak udah cukup, aku sudah memiliki, aku sudah tahu kelemahan aku sudah tahu ini sudah tugas aku udah. Jadi itu dapat menaikkan menunjukkan kita rasa malas karena kita sudah merasa cukup. Nah, rasa malas ini tidak akan dapat meningkatkan produktivitas kita karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi mulai dari gaya hidup, tujuan tidak jelas, dan tidak mau mencoba hal yang baru, ini sangat berkaitan sekali untuk menyebabkan hal malas. Nah, yang selanjutnya terakhir bahwa penyebab malas itu juga dapat disebabkan karena kita menunda tugas. Malas ini jadi membuat kita menunda tugas, begitu menunda tugas yang menyebabkan kita malas. Ketika kita udah menumpuk tugas, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita enggan sekali untuk mengerjakannya. Kita sudah malas. Sebenarnya kita sudah melihatnya saja sudah capek, sudah merasa itu sudah menjadi bagian beban berat sekali bagi kita. Maka rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk menunda tugas ini dapat menyebabkan kita malas karena tugas menumpuk, karena itu juga yang membuat kita seperti adanya beban berat tadi. Yang selanjutnya, silahkan kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menyimak materi yang selanjutnya, yaitu mengenai strategi untuk melawan atau mengatasi rasa malas. Gimana sih Bu strateginya? Yang pertama, silakan mahasiswa untuk menentukan tujuan yang spesifik, yang lebih jelas. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk melakukan sesuatu, kita sangat perlu sekali untuk menentukan tujuan yang baik, tujuan yang jelas. Karena apa? Ketika kita telah memiliki tujuan yang jelas, di mana kita akan lebih tumbuh motivasi intrinsik kita, motivasi dalam diri kita untuk mengerjakan, memulai sesuatu ataupun menyelesaikan tugas kita. Oke? Jadi, dengan tujuan jelas itu dapat mengatasi rasa malas. Karena kita pasti bertekad sekali untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana yang selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut pastinya kita memiliki sebuah proses. Jadi strategi yang kedua yaitu kita harus menikmati prosesnya. Kita harus menikmati prosesnya secara pelan-pelan saja, itu tidak apa-apa. Dan kita menikmati prosesnya untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu dapat meningkatkan produktivitas kita, itu dapat melawan rasa malas kita, karena kita menikmati sekali proses yang telah kita bangun dari nol sampai ke untuk mencapai tujuan yang jelas, tujuan yang telah kita tentukan tadi. Menikmati prosesnya, lakukan dengan sepenuh hati, itu yang dinamakan dengan menikmati proses ya mahasiswa sekalian. Oke, yang selanjutnya di sini yang pastinya mahasiswa sekalian, kita menghindari yang namanya menunda tugas. Faktor penyebabnya yakni menunda-nunda tugas. Silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menghindari yang namanya menghindari tugas. Oke, baik sekalian, rekan mahasiswa sekalian, bahwa strategi selanjutnya yaitu menghindari atau kita harus menghindari yang namanya menunda tugas. Seperti halnya tadi di bawah, faktor penyebab rasa malas itu adalah menunda tugas, maka strategi kita mengatasinya yakni dengan tidak menunda tugas. Ketika kita tidak menunda tugas, mengerjakannya secara perlahan, itu pun nggak apa-apa. Artinya kita telah berhasil untuk melawan rasa malas dari hal kecil. Meskipun sepertinya rekan-rekan mahasiswa itu menganggapnya seperti rasa berat, rekan-rekan mahasiswa sekalian boleh istirahat. Boleh sekali. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, istirahat yang cukup juga sangat penting. Oke, jika kita telah merasa capek, silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk istirahat. Istirahat yang secukupnya.
Nah, dengan kita istirahat yang secukupnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita dapat menumbuhkan kembali semangat dalam diri kita. Berbeda dengan kita tidak ada waktu istirahat, itu yang menyebabkan lelah fisik dan mental. Jadi itu sangat baik sekali untuk kita untuk melawan rasa malas. Nah, yang selanjutnya bahwa kita harus membuat jadwal dan rutinitas kita. Supaya apa? Supaya hal ini dapat terstruktur. Apa-apa kegiatan kita itu terstruktur dan dapat meningkatkan produktivitas, dapat melawan rasa malas. Jadi kita buat jadwal dari pagi sampai malam, apa aja kegiatan kita. Sampai misalnya dari pagi jam 6 sampai jam 7 aku mandi pagi. Mandi pagi maksudnya bersiap-siap, termasuk di sana juga makan pagi di sana. Nah, ini jam 7 sampai 8 persiapan belajar untuk perkuliahan kita. Belajar. Jadi kita sudah menggali materi kita sebelum kita masuk kelas. Itu sangat bagus sekali. Dan sampailah ke kegiatan kalian sebelum tidur. Supaya kegiatan kita itu terstruktur dan kita tidak bingung melakukan apa-apa dengan ada namanya jadwal kegiatan dan rutinitas ini. Nah, pastinya dengan jadwal dan rutinitas, jadi waktu kita itu dapat termanajemen dengan baik ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita harus mendisiplinkan pikiran kita. Mendisiplinkan pikiran, apa itu Bu? Mendisiplinkan pikiran bahwa kita harus membuat pikiran kita itu berpositif thinking, mengafirmasi diri. Misalnya, aku hari ini harus bahagia. Hari ini bisa kok menyelesaikan tugas. Dengan mendisiplinkan pikiran kita, maka tumbuh tadi motivasi kita untuk lebih bersemangat untuk melawan rasa malas tadi. Karena kita sudah berpikiran, aku bisa, aku pasti selesai mengerjakan tugas. Aku bisa membuat tugas dengan baik, aku bisa melakukan sesuatu yang positif dalam mendisiplinkan pikiran. Artinya berpositif thinking, mengafirmasi diri ya, mahasiswa sekalian. Yang terakhir, ketika kita telah mencapai tujuan yang telah kita buat di awal tadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian silahkan untuk self reward. Self reward ini gunanya apa? Untuk mengapresiasi diri sendiri bahwa kita sudah melewati, kita sudah mencapai tujuan telah ditentukan diri sendiri dengan baik, mulai dari menentukan tujuan, menikmati proses, tidak mengingat tugas, membuat jadwal, istirahat cukup dan berdisiplinkan pikiran. Mari kita self reward, itu sangat baik sekali. Tapi dengan kata kurung sekali, bahwa kita harus self reward dengan hal-hal yang positif pula supaya lebih bersemangat lagi. Kalian mau makan seblak? Nah, mahasiswa biasanya makan seblak ya. Lagi-lagi yang cewek-cewek. Silakan self-reward bersama temannya. Ataupun nonton film horor mungkin. Nggak apa-apa nonton film yang bioskop atau karaokean atau mau camping bersama teman-temannya. Itu sangat dipersilakan untuk self-reward rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi dengan kita self reward, kita lebih menghargai semua yang telah kita lakukan untuk mencapai ke titik yang telah kita lakukan. Prosesnya sangat baik dan sangat panjang. Jadi begitu ya rekan-rekan mahasiswa untuk kita mencapai bisa melawan rasa malas itu. Oke rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya kita masuk ke materi yaitu mengenai produktivitas. Kenapa sangat penting produktivitas itu bagi mahasiswa? Karena dengan produktivitas dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas dengan cepat, melawan rasa malas, meningkatkan kualitas belajar, mengembangkan keterampilan non-akademiknya, dan juga mengurangi stres mahasiswa. Karena mahasiswa sekalian, dengan kegiatan produktivitas itu adalah kegiatan yang bermanfaat ya, yang positif,
Jadi dapat melatih diri kita mengembangkan keterampilan non akademik, mengurangi stres, meningkatkan kualitas belajar, dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang terakhir materi kita pada pagi hari ini bahwa tips produktif dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam belajar. Yang pertama, rekan-rekan silakan menentukan tujuan dan prioritas. Tujuan itu sangat penting, begitupun dengan prioritas. Ketika kita telah menentukan tujuan apa hal-hal yang harus dicapai, lalu kita menentukan prioritas, yang mana yang terdahulu harus kita lakukan, yang paling penting. Akademik, belajar, beribadah, berorganisasi, berkegiatan sosial. Silakan rekan-rekan mahasiswa memprioritaskan hal yang terlebih dahulu dengan baik dan cermat juga bijak ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kita dapat memprioritaskan itu? Silakan membuat jadwalnya dengan baik, seperti dengan manajemen waktu, membuat jadwal yang rutinitas tadi ya. Sesuaikan juga dengan jadwal kuliahnya. Nah, yang selanjutnya silakan untuk rekan-rekan mahasiswa pengelola stres dan kesehatan mental. Gimana caranya untuk mengolah stres dan kesehatan mental? Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita sangat perlu sekali namanya dukungan sosial. Ketika kita telah seperti adanya suatu tekanan, silakan rekan-rekan mahasiswa jangan menyimpan rasa itu sendiri. Jika perlu teman cerita, silakan untuk bercerita kepada siapapun yang rekan-rekan mahasiswa sekalian anggap bisa dipercaya, nyaman cerita bersama dia dan bisa melepaskan tekanan tersebut. Kalau tidak begitu, silakan rekan mahasiswa boleh sekali untuk konsultasi bersama ibu ya. Jangan takut, rekan-rekan mahasiswa sekalian tidak sendiri, karena mengelola stres dan kesehatan mental itu sangat penting untuk kita. Yang selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa silakan untuk mengoptimalkan lingkungan. Karena di lingkungan kampus tadi begitu beraneka ragam sekali ya lingkungannya. Seperti di organisasi, di pertemanan pun ada lingkungan toksik, lingkungan yang baik. Silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk memilih lingkungan yang baik. Jangan salah pilih, karena hidup ini betul sekali rekan-rekan mahasiswa bahwa pilihan. Pilihlah hidup yang baik, pilihlah lingkungan yang baik yang dapat membawa kita kepada kebaikan, yang dapat meningkatkan kita produktivitas kita. Selanjutnya, silakan juga mahasiswa sekalian untuk melakukan teknik belajar efektif supaya kita lebih produktif. Teknik belajar efektif, silakan belajar dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya mahasiswa sekalian. Belajar dengan teman, belajar di siang hari, sore, pagi, ataupun malam sesuai dengan kebutuhannya teman-teman dan sesuai dengan dirinya teman-teman. Belajar efektif itu tanpa distraksi ya teman-teman. Tanpa distraksi, silakan untuk belajar dengan baik dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup juga. Dan yang selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas, ini sangat penting sekali juga, yaitu mengembangkan soft skills-nya teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, gimana caranya mengembangkan soft skill? Silakan teman-teman mengikuti event-event. Silakan teman-teman mengikuti pelatihan yang di organisasi. Silakan, jika dirasa kita memiliki skill yang perlu dikembangkan, silakan kembangkan di bidangnya teman-teman, sesuai dengan bidang teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, jadi itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa untuk melawan rasa malas dan meningkatkan produktivitas. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa apa yang kita pikirkan ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, maka motivasi juga akan tumbuh. Mood baik juga akan tumbuh. Mood mengerjakan tugas pun, mood untuk memulai hal baru, mencoba hal baru, itu sangat baik sekali untuk produktivitas. Silakan rekan-rekan semuanya untuk selalu produktif, melawan rasa malas, dan ibu yakin kita semua bisa untuk melawan rasa malas itu
dan kita hebat. Kalian hebat, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian telah memperhatikan penjelasan, yang telah mencatat materi yang penting, dan juga memperhatikan PowerPoint-nya juga, menonton videonya juga. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita pahami dengan baik dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Ibu izinkan juga untuk rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi absensi, dan juga jika ada pertanyaan silakan rekan-rekan mahasiswa untuk menanyakan di kolom chat, di kolom komentarnya, dan juga menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih banyak. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih anak-anak.